Assalamualaikum, selamat sore Medan. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya nih Tribuners? Alhamdulillah baik. Iya, seperti biasa ya kan. Kayaknya makin lebar ya. Seperti biasa, tepatnya tanggal berapa nih Di ya? Hari Rabu tanggal 18 Mei. Seperti biasa kita bakal membawa berita-berita terupdate dan terpercaya pastinya ya kan. Oke. Mulai dari apa aja nih pemberitaannya kira-kira nih Dek? Tentang pengeroyokan. Pengeroyokan, kenapa itu? Tapi yang paling aku ini tentang lepas masker. Lepas masker, kenapa tuh? Kenapa tuh? Langsung aja kita baca itu berita videonya, kedua loh, beritanya. Tadi kan nanya berita tentang apa aja? Oh iya. Dijelasin Jadi kita loh. langsung ke berita pertama aja kalau gitu ya. Oh iya, berita pertama. Jadi kok goyang mejanya? Kayaknya kelaparan kan. Jadi berita pertama itu mengenai cerita pilu seorang ibu setelah mengetahui 2 orang anaknya pengembala lembu ditahan di Polsek Percut Setuan akibat dituduh melakukan pengeroyokan. Wow. Lagi-lagi Percut Setuan ya kan. Iya, berulang kali sepertinya Percut Setuan. Berulang kali itu lagunya ya. Nah, jadi dengan berenang air mata Nurleli, aduh agak ini ya. Agak gaptek kita gaptek ya. Oke. Jadi Nurleli 58 tahun warga Jalan Simpang Kariman Pasar 3 Desa Saintis, Kecamatan Percut Setuan menceritakan kesedihannya kepada Tribun Medan. Nah, jadi wanita ini penuh paruda ini cemas lah dia setelah anaknya dituduh melakukan pengeroyokan terhadap seorang pengendara sepeda motor. Jadi 2 orang anaknya itu bernama Sandra Ramadan umur 23 tahun dan Alta Rizky 30 tahun tiba-tiba ditangkap dan ditahan polisi pada hari Jumat 29 April kemarin ini. Jadi pasalnya selama ini kedua anaknya itu merupakan pengembala lembu yang tulang punggung keluarga. Kenapa dia dituduh atau anaknya melakukan pengeroyokan? Ada ikut geng-geng motor Geng nggak? motor atau atau ikut OKP? OKP gak tahu juga ya kan. Cuman kalau dia pengembala lembu ya? Apa sapi? Lembu ya, iya. Langsung ingat aku ya kan kalau lembu. Jadi kalau misalnya dia pengembala lembu, kenapa bisa di ini ya kan? Kita nggak tahu ya kan sebenarnya. Kalau di rumah mungkin bebek aja, di luar dia nakal, cuma nggak tahu juga iya kan. Kita lihat aja dulu ada videonya. Oh benar, kita nonton aja videonya. Yuk. Anak saya lagi kerja ngingon loh Om. Waktu itu dia berpuasa. Kejadiannya itu ditangkap sekitar jam 6 lewat lah gitu Om. Jadi kami pun nggak tahu. Hari apa Bu ditangkap Bu? Hari Sabtu. Tanggal? Jumat Om, Jumat. Tanggal berapa Bu? Tanggal 29 itu Om. Itulah dibilang orang itu Madan udah dibawa sama kepolisian. Nah, jadi saya kan berpikir lah Om, salah apa anak saya? Rupanya itulah bilangnya masalah pemukulan itu. Tapi pemukulan itu nggak apa-apa Om. Orangnya baik-baik aja, kerja tiap hari. Itulah yang melaporkan tentara itu Om. Tentara mana Bu? Nggak tahu Om, bilangnya itu abangnya kandung bilangnya. Nah, jadi udah itu saya bilangnya gitu, saya minta mohonlah berdamai sama dia. Dia nggak mau damai Om. Saya udah sujud sama dia, udah apalah saya sama dia tetap nggak mau damai. Saya lanjutkan anakmu bilangnya gitu. Cerita awal kejadian perkelahian tuh gimana Bu? Waktu itu bilang orang itu Om, anak saya lagi mau pulang. Mau pulang dia mau cepat Om, nggak ada Om. Begitu kejadian dia berdiri lama, saksi banyak, cuman dia menelepon Om, nggak ada jatuh, cuman keretanya ada, bilang orang tuh jatuh sendiri Om. Karena dia apa lembu ya kan, dia ngapa lembu gitu, dia jatuh sendiri tuh Om keretanya Om. Begitu kejadiannya besoknya pun dia pergi kerja. Begitu kami berdamai Om, yang sakitnya sama tentara ini Om. Bisanya orang itu makan-makan Om. Nah, tapi kami nggak bisa mau bilang apa lagi Om, nggak bisa bilang lah Om. Tentara itu datang ke tempat adiknya. Adik siapa Bu? Adik yang bilangnya kawan Madan berantem lah Om. Nggak ada minta-minta uang orang tuh Bu?
Syarat berdamainya. nggak mau. Biar aja lanjut bilangnya gitu. Hmm. Buka puasa dia itu. Jadi ditabrak pakai apa lembunya tuh, Bu? Pakai kereta Om. Itu lagi pincang, patah kakinya Om. Saya mohon kali Om, pakai apa saya yang gantinya? Yang 2 aja belum ketemu Om. Karena Madan lagi di dalam. Saya mohon lah Om, 2 ekor itu Om. Itu lembunya milik siapa, Bu? Itu milik Pak Nenggolan. Di- Itulah ini dititipkan. rumah dia Om. Saya numpang Om. Saya nggak punya rumah Om. Apabila nanti dia bilang saya nggak tanggung, dia nggak tanggung jawab. Kalau saya mau ganti pakai apa Om? Uang pun nggak punya, kerja pun pas-pasan. Madan lah yang tulang punggung kami Om. Saya mohon Om. Jadi harus terpaksa diganti juga nih, Bu, ya, lembunya. Iya Om. Bu, udah ada. Deket loh jaraknya mau pulang kemari udah. Sebentar ya Om, bilang si Riki. Dia bilang, kau bilangi dulu lembumu itu, bilangnya gitu. Ya mana bisa dibilangi Om, namanya binatang. Rupanya ditabraknya lembu saya Om. Patah, pincang. Jadi tentunya kami ini kan pekerja Om. Nah, pekerja itu kayak mana lah? Rasanya kan sedih makan gaji Om. Bukan itu, bukan lembu kami. Nah itulah jadi perkelahian orang itu Om. Madan dulu dipukul Om sebetulnya. Karena dia melerai si Rizky. Itulah bilangnya Madan ini dipukul, Madan mukul pakai kayu, nggak ada Om. Saksi pun banyak Om. Saya mohon kali Om, ya dia tulang punggung saya Om. Saya nggak bisa lagi bilang apa-apa pun. Jadi kayak mana nih, Bu, setelah ditahan dia, Bu, nih? Begitu dia ditahan, saya pergi ke Polsek. Polsek menengok dia, karena dia keadaan puasa Om. Puasa, 2 orang puasa, jadi saya mau mengirim makanan. Jadi saya duduk dulu situ masih capek. Bilang Pak Bambang Kanit, ngapa Ibu di situ? Pulang aja, bilangnya gitu. Om, saya capek. Saya bilang saya orang tua, bilang gitu kan. Saya mau nengok. Terus dia melewati saya, dia belakangi saya, dia masuk ke ruangan Juper. Jangan kasih keluarga Madan menjenguk ya, bilangnya gitu. Orang ini memang dukun rimba dibawanya, pengeroyokan. Enggak Om, anak saya enggak ngeroyok. Anak saya pulang kerja Om. Enggak ada dikeroyok, saya bilang gitu. Tapi enggak ada di burbasnya Pak. Kami tetap diusir pulang. Kami pulang Om. Begitu memang terus bilangnya, pulang udahlah, pulanglah kami Om. Mau bilang apa lagi, kami kan orang yang nggak punya, takut. Jadi saya mintalah keadilannya Om. Gimana caranya Om? Saya mohon kali. Kejadian perkelahian tuh kapan, Bu, terjadinya, Bu? Tanggal 9. Iya, tanggal 9 Om. Pas- Bulan 4. Bulan puasa itu ya? Iya. Belum puasa Om, berantem. Mau buka puasa dia pulang itu. Enggak, waktu dia berantamnya. Ya mau buka puasa lah. Buka puasa. Itu waktu ditangkap Pak. Enggak mau buka puasa. Waktu berantem. Nah itu dia Kak, tentang video pengeroyokan katanya. Dituduh melakukan pengeroyokan di Percuk Setuan. Nah kita langsung aja ke wartawannya, Bang Alfiansyah. Halo, selamat sore Bang Alfiansyah. Ya, halo, selamat sore Kak Tari dan Kak Ranu. Oke Bang. Oke, mengenai pemberitaan pertama ini kayaknya ada mungkin kayak ini ya, berita semestinya ini kejadiannya waktu bulan puasa kemarin ya Bang. Udah Alfiansyah. cukup lama ya Bang. Bang Iya, izin. bulan Oke, April kemarin, Kak. Oke, untuk laporan selanjutnya kira-kira gimana nih Bang Alfiansyah? Silakan Bang untuk laporannya. Ya, baik Kak Lani, Kak Tari dan juga para tribuners di rumah. Ya, Ibu Nur ini kemarin memang sempat datang ke Polrestabes Medan untuk mengadukan rumasnya terkait anaknya yang 2 orang ditahan di Polsek Percut Situan akibat dituduh melakukan pengeroyokan dengan seorang pengendara. Kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 9 April 2021 lalu, di mana saat itu anaknya ini yang 2 orang yang bekerja sebagai pengembala lembu hendak pulang
Namun saat di perjalanan dua orang anak ini kan menggiring lembu untuk dimasukkan ke kandang. Namun di tengah perjalanan ada seorang pengendara yang tiba-tiba berhenti karena terhalang oleh lembunya yang lewat ini. Saat itu pengendara ini mengklekson-klekson lembu-lembu tersebut dan mengatakan kepada pengembala tersebut agar lembu-lembunya itu digeser. Namun si anaknya ini mengatakan bahwasanya sabar sebentar karena lembunya akan lewat semuanya. Tapi si pengendara ini tidak sabar dan langsung menabrakkan satu ekor lembunya yang mengalami patah kaki akibat ditabrak oleh sepeda motor si pengendara ini. Lalu anak ini kan tidak terima karena lembunya itu ditabrak oleh pengendara tersebut, karena kan lembunya ini juga milik orang dan hanya disuruh pelihara sama si anaknya tersebut. Setelah itu terjadilah percekcokan ataupun pertikaian di lokasi tersebut. Setelah itu warga yang menyaksikan kejadian itu sempat memisahkan, karena menurut keterangan warga juga pertikaian itu tidak berlangsung lama karena langsung dipisahkan oleh warga yang berada di sana. Menurut keterangan warga juga pada saat itu memang kondisi pengendara ini mengalami berdarah di bagian kepala, tapi tidak tahu penyebabnya, apakah karena pertikaian ataukah dia karena menabrak lembu tersebut sebelum kejadian. Nah, setelah kejadian itu tidak lama langsunglah karena dipisahkan oleh warga, keduanya pun langsung pulang ke rumah masing-masing. Rupanya si pengendara sepeda motor ini yang merupakan juga ada keluarganya yang merupakan seorang TNI yang berdinas di Kodim Siantar ini tiba-tiba membuat laporan ke Polsek Percut Setuan atas kasus penganiayaan. Dan setelah itu rupanya tidak ada panggilan ataupun sebagai macamnya memintai keterangan para saksi dan keluarga. Tiba-tiba dua orang anak ibu ini sedang mencari rumput pada saat itu tanggal 29 April menjelang Idul Fitri, langsung ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa dimintai keterangan apapun. Saat itu dia langsung dibawa ke Polsek Percut Setuan. Tibanya di sana pihak keluarga mendapatkan kabar langsung mendatangi Polsek Percut Setuan. Setelah tiba di sana, ibu ini mengaku sempat diusir oleh Kanit Reskrimnya. Setelah itu dia pun sempat menangis dan memohon kepada pihak pengendara itu agar kasus tersebut berujung damai saja, namun tetap ditolak dan ibu itu pun kembali pulang. Setelah kejadian itu kemarin dia langsung datang karena sudah tidak ada upaya apapun lagi. Ibu ini mendatangi Polres Tabes Medan untuk mengadukan Dumas agar kasus tersebut yang dianggapnya tidak terlalu besar ini agar berdamai. Tadi juga sudah kita konfirmasi kepada Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan, itu Bambang. Dia mengatakan bahwasanya sudah pernah dilakukan upaya perdamaian, namun hanya masih satu kali dan tidak menemukan titik terang, hingga berkas perkara tersebut akan dilanjutkan ke kejaksaan. Ibu orang tua tahanan tersebut ini mengaku berharap agar pihak kepolisian bisa membuat perdamaian antara kedua belah pihak ini dan tidak menahan kedua orang anaknya ini, karena setelah ditahan ini ibu ini pun bingung karena yang kedua anaknya tersebut merupakan tulang punggung keluarga selama ini yang mencari nafkah untuk keluarga. Ya, begitu Kak cerita singkatnya Kak. Oh begitu. Jadi Bang, pada saat kejadian apakah nggak ada saksi Bang? Atau apa sudah terjadinya perkelahian baru datang warga Bang? Ya, lokasi kejadian itu memang di tempat orang berjualan ya Kak. Ramai, banyak kedai-kedai makanan di situ. Dan juga banyak warga yang menyaksikan kejadian itu Kak. Tadi juga sempat kita wawancarai warga
mengenai kejadian itu, warga pun mengatakan hal yang hampir serupa dengan ibu ini, bahwasanya tidak ada terjadi pengeroyokan atas kejadian itu, karena warga melihat kejadian itu hanya pertikaian 1 lawan 1 Kak, karena terkait adanya lembu yang melintas dan ditabrak oleh pengendara ini Kak. Namun warga juga mengatakan sampai hari ini polisi pun tidak pernah Kak datang ke lokasi dan memintai keterangan warga di situ. Begitu Kak. Oke Bang, kira-kira pengendara ini Bang domisilinya di daerah sekitaran situ juga, atau warga mungkin ada yang kenal dengan si pengendara ini, atau mungkin memang orang yang arogan atau gimana? Karena dari kelihatan kronologinya ini kayaknya dia tuh apa ya, arogan ya. Dia nabrak lembu itu kan? Iya. Gak sabaran gitu mungkin Bang. Ya, menurut warga situ dia memang sering melintas di situ Kak, karena tinggalnya pun tidak jauh dari lokasi, namun di desa yang berbeda Kak. Sampai saat ini juga keluarga ataupun saksi tidak kenal Kak, ataupun tidak mengetahui nama dari si pelapor ini. Sementara polisi juga kita tanyain tadi tidak mau Kak mengungkapkan identitas dari si pengendara ini Kak. Namun dia sering melintas di lokasi tersebut, dan keluarga mengatakan bahwasanya profesi dia ini sebagai seorang security Kak. Tapi tidak tahu kita Kak security di mana. Oh gitu. Jadi belum ada Bang tanggapan keluarga dari ini ya Bang ya, pihak pengendara ya. Ya, sampai sejauh ini Kak kita masih mencari tahu Kak, ataupun berupaya untuk mewawancarai keluarga dari pihak pengendara sepeda motor itu Kak. Oke Bang, kira-kira untuk kerugian yang dialami sama si Ibu Nur Leilani ini kan mengalami, si lembunya ini kan yang ditabrak itu kan mengalami patah kaki kan. Nah, ada nggak sih tanggung jawab dari keluarga pengendara yang jelas-jelas lebih rugi lah si ibu ini, apalagi ibu ini dititipkan hewan peliharaannya itu untuk dijaga gitu. Ada nggak sih tanggung jawab mereka juga Bang? Ya, untuk pengendara sendiri Kak, menurut pengakuan dari si ibu ini tidak ada meminta tanggung jawab apapun Kak sampai hari ini. Mereka hanya meminta si dua orang pengembala ini dipenjara. Namun untuk pemilik sapi dia mengatakan bertanggung jawab Kak. Pemilik sapi ini menyerahkan tanggung jawab semuanya kepada keluarga Ibu Nur ini untuk mengganti ataupun menyembuhkan kaki sapi itu yang telah patah Kak akibat ditabrak. Dan sebelum waktu ditangkap juga Kak, sapinya ada yang 2 ekor sapinya hilang begitu Kak saat ditangkap anaknya ini. Saat tanggal 29 itu kan ditangkap anaknya ini sedang mencari makan sapi. Nah, waktu kejadian itu 2 ekor sapinya juga hilang Kak sampai hari ini. Dia pun sampai hari ini kebingungan Kak bagaimana cara bertanggung jawab, karena dia mengaku tidak memiliki uang untuk mengganti sapi-sapi yang hilang ataupun yang luka itu Kak. Oke, gitu. Bang. Sama pihak pengendara ini Bang, ada nggak Bang Bu Nur Lela ini dimintai uang atau minta kerugian Bang, karena kan entah biaya perobatan gitu Bang? Ya, sempat kita tanyai Kak waktu mediasi pertama kalinya antara keluarga ini, apakah ada pihak pengendara ini meminta uang. Dia mengaku pihak pengendara ini tidak ada meminta uang apapun. Pihak pengendara ini yang diwakilkan oleh oknum tentara yang bertindak di Kodim itu Kak hanya mengatakan bahwasannya kasus itu akan dilanjutkan Kak hingga kejaksaan dan akan dikawal dan dipastikan akan mengikuti proses sidang Kak. Oke, kira-kira Bang ketika si 2 anaknya itu ditahan ya dan sekarang ya Bang ya, ada nggak sih pihak dari si ibu ini menjenguk anaknya atau melihat kondisi anaknya sekarang Bang kira-kira? Iya Kak, menurut pengakuan si ibu ini dia sampai hari ini belum bertemu dengan anaknya Kak, karena sudah berapa kali mendatangi Polsek Percujuan, katanya sempat diusir Kak oleh si Kanit,
Dan Kanit juga sempat mengatakan kepada anggota-anggotanya bahwasanya keluarganya ini dilarang menjenguk si dua orang anaknya itu yang sudah ditahan oleh polisi Kak, sehingga pun dia tidak pernah datang lagi Kak ke Polsek Situan. Dengan beralaskan apa bang? Beralasannya? Alasannya karena kasusnya itu kasus pengeroyokan dan dianggap polisi itu mereka menggunakan hukum rimba Kak. Berarti dari tanggal bulan 4 tadi ya bang ya, dari bulan 4 sampai sekarang belum sama sekali boleh dijenguk sama orang tua atau keluarga dari si yang dibilang pelaku pengeroyokan ini ya bang ya? Iya Kak, menurut keterangan si ibu seperti itu Kak. Ada nggak sih bang bantuan dari misalnya dari pejabat setempat gitu, atau misalnya Kepling, RT, RW atau gimana gitu untuk membantu si ibu ini mungkin bang? Ya, sampai sejauh ini Kak, menurut pengakuannya belum ada Kak. Bahkan pihak Babinsa juga yang Babin Kamtibmas yang berada di lokasi juga tidak pernah memberikan tanggapan nggak terkait persoalan tersebut. Karena kan seharusnya memang Babin Kamtibmas berperan penting Kak atas kasus penganiayaan tersebut, hingga adalah upaya seharusnya yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas di lokasi tersebut untuk melakukan perdamaian Kak. Namun hingga sampai saat ini belum ada Kak. Oke, kayaknya agak ini ya berat sebelah ya kan. Jadi memang kayaknya tugas kita lah bang sebagai media untuk mengangkat berita ini supaya Ibu Nur Leilani ini ada harapan untuk melihat atau menjenguk aja anaknya kali ya deh ya. Boleh kan bang ya? Kita tunggu berita selengkapnya untuk pemberitaan ini bang ya. Terima kasih untuk Baik, Kak. laporannya bang Alfiansyah. Sama-sama Kak Sari dan Kak Lani. Selamat sore bang. Selamat sore. Udah Kak, kita lanjut aja langsung ke berita kedua Kak. Padahal itu berita pertama itu kayaknya harus viral baru Iya, bisa benar. selesai ya kan. Logikanya kenapa sih nggak boleh dilihat anaknya? Iya. Itu jangan nanti udah apa rupanya mata biru udahan kan? Iya kan, udah ini Udah pakai luka-luka soplennya sana kan? sini. Iya. Kasihan juga ya. Soalnya kata ibu itu kan siapanya itu kan juga jadi tulang punggungnya ya kan. Kayaknya memang jadi tugas kita sebagai netizen ya kan deh. Kita harus meng-up terus berita ini supaya dapat jalur penyelesaian lah ya kan. Apalagi masih muda juga loh yang ditahan itu. Lagian si pengendara ini juga yang semestinya kayaknya nggak sabaran ya Iya, kan. dia duluan kan yang nabrak sapi. Iya, bapak ibu ini juga kehilangan 2 lembu dan 1 terluka patah kakinya. Biasa kalau udah lembu kayak itu sepatah kaki itu bentar aja gak mau makan, sakit, terakhir mati. Oh gitu ya. Iya. Memang, Terus yang hilang itu siapa yang ngambil ya? nah itu mungkin lari deh. Mungkin gara-gara disuruh jalan kan, gara-gara bentrok sama ini yang 2 hilang kan. Gitu. Tapi kan masa warga nggak ada sempat yang mau nolong gitu ya? Iya, memang lah. Atau kesempatan? Iya, tapi maunya bisa diizinkan untuk melihat keadaan si anak ini sih, Iya, kalau benar. bisa si ibunya nih. Kan jangan nanti tiba-tiba udah terbujur kaku kayak dulu yang kejadian. Iya, ada Ya kan deh berita. ya, berita mengenai apa tuh? Ternyata badannya udah disututin pakai Iya. rokok, Yang meninggal akhirnya. rokok ya kan? Mm-mm. Pakai bara api. Aduh, ya ampun, jangan kayak gitulah ya kan. Diberi keadilan lah setidaknya. Nah, ini ada berita kedua nih mengenai apa, Dek? Kak bacain aja Kak berita kedua Kak. Bacain dong Kak berita kedua, kayaknya lagi seru banget nih Kak berita kedua Kak. Tentang kalau nggak salah aku tuh tentang masker dia. Ibu Lani kenapa Iya, iya. Bu? Kan seharusnya ibu senang kan masker Iya. itu dilepas Bu. Iya, Jadi iya. kita nggak usah pakai masker kemana-mana. Kalau bisa ke mall juga nggak usah pakai masker. Jadi lipstik kita ini kan mesti bisa dipakai gitu Iya, iya. kan. Kalau kan nggak jarang pakai lipstik kita ya. Iya, iya. Atau nggak lipstiknya nempel di masker kan Bu, sayang kan. Ibu kenapa? Langsung kita putar videonya aja kali ya. Hah? Kita lihat Putar videonya dulu. videonya dulu. Kita Oh lihat iya, dulu kita langsung ya. videonya. Iya, iya.
Aku teh pucuk. Nah, 2, 3 kejadian nah. Nah itu deh Kak, kayak ini ada berita bahagia nih Kak. Berita bahagia Heeh. menyambut apa nih? Menyambut lepasnya masker. Lepasnya masker. Saat berada di luar ruangan. Nah, jadi dari amatan Tribun Medan di pusat pasar Sambu Jalan Sutomo masih banyak masyarakat yang menggunakan masker siang ini. Jadi namun memang ada masyarakat yang tidak menggunakan masker tetapi tetap mengantongi maskernya saat berada di pasar. Nanti takutnya nggak pakai masker. Dirajia pula, kena pula lagi tiba-tiba. Makanya nanti kemana-mana kita kasih aja ini ya beritanya. Nih baca nih Pak gitu. Kan di luar ruangan Pak. Nanti kalau masuk ruangan baru pakai masker. Tapi anggap juga Kak kemana-mana pakai masker ya kan. Iya. Nah, namun ada juga masyarakat yang memang betul tidak menggunakan atau membawa masker sepanjang berjalan di pasar Sambu ini. Jadi masyarakat yang tidak menggunakan masker tersebut kebanyakan para pedagang di pasar Sambu dan orang tua yang berumur 45 sampai 55 tahun lah katanya. Jelas lah, kok dipajak itu kan agak panas ya. Kak tapi enggak deh kalau ke Sambu atau dari dulu ya ke Sambu itu kayak lebih nyaman pakai masker kan. Kesana karena kan banyak abu ya di sana. Sekarang jadi terbiasa kita pakai masker karena takut belang juga muka. Enggak, kita dulu Kak kalau ke Sambu biar jangan ketahuan orang. Beli Ingat monja dulu? kita. Beli monja ya. Sama ya kan? abu biasa emang. Nambah banyak abu. Sekalian kalau misalnya kita jumpa mantan kan nggak ketahuan kita Iya pakai betul. masker. Oh iya betul. Ya kan? Nanti dia Jumpa di Sambu, jumpa mantan, beli monja si kawan ini katanya kan. rupanya tukang monja dia kan. Iya, kan sebenarnya kita jadi terbiasa. Jadi kalau misalnya kemana-mana pun. Tapi enggak lah, dari dulu kan kita pakai masker kalau mau ke monja. Iya, maksudku kok misalnya kita ke luar atau kemana gitu, iya. kerja pakai masker. Apalagi kalau misalnya di pajak ini kan mama ini entah jualan ikan entah apa. Kadang memang kan kuping ini kan ya kan Dek. Kau aja kalau ngomong sama aku pakai jilbab, pakai masker, kadang mau peka aku ya kan Dek. Iya. Apalagi di pusat keramaian ya kan. Hah? Udah lah ya kan. Betul. Baku hantam tiba-tiba ya kan. Nah, Pukul-pukulan ya. Iya. Jadi memang masyarakat yang menggunakan udah tadi ya. Sementara masyarakat muda yang berumur 20 sampai 35 tahun kebanyakan masih menggunakan masker pada saat mengelilingi pasar Sambu ini. Oh begitu. Udah berarti kalau misalnya udah mulai dibebaskan berarti penjualan masker udah mulai berkurang deh. Iya, betul. Padahal aku kemarin baru banyak menimbun masker loh. Iya. Siap-siap mau jadi pengusaha masker, rupanya udah mulai dilepas ya. Tapi kan? kalau saya masker dan dulu saya kasih-kasihin aja. Kasih-kasih ya. Iya. Karena saya sempat jadi penimbun masker. Penimbun masker ya. Ini ibu baru mau sekarang, baru baru dijual-jualin. mau mencetuskan sebuah perusahaan masker baru kan, masker moncong gitu kan. Oh, masker moncong. Rupanya udah dibolehkan lepas ya Aduh, udahlah. Berarti gimana kita udah sih? namanya apa tuh? Bukan Apa ya? kalau kemarin kan new normal, ini apa namanya? Udah normal? Bukan. Jadi apa? Normal. Ya udahlah kita tanya aja langsung sama si Anissa nih ya kan. Oke. Selamat sore Anissa. Anissa Kok masih pakai masker?
Hari Padahal dia di lapangan tempat terbuka, Iya, tempat ya kan? terbuka. Gimana Lagi di sih? taman hijau, lihat cowok-cowok berondong dia di situ, Iya ya kan. kan? Ternyata Kak Nisa itu enak ya. Iya. Nengok-nengok cowok tiap hari Betul, kan. betul. Jadi Nes, mengenai laporan pemberitaan ini dimulai dari si pusat pasar. Muncullah Presiden Jokowi mengizinkan masyarakat untuk lepas masker. Nah, pada kenyataannya memang boleh nggak sih kita lepas masker? Kalau misalnya mungkin yang boleh pakai masker itu masih yang pakai yang batuk, yang pilek mungkin pakai masker. Nah, jadi kalau misalnya di pasar pasar Sambu ini gimana nih peraturannya kira-kira? Nih, silakan laporannya, Nis. baik, jadi Kalani dan Katari bahwasannya Presiden Joko Widodo telah mengizinkan masyarakat untuk melepas masker. Namun kendatinya di dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara sendiri masih meninjau ulang peraturan tersebut untuk Provinsi Sumatera Utara. Dan menurut Dinas Kesehatan juga bahwa sejauh ini memang mereka mengizinkan lebih lanjut untuk tidak memakai masker saat di luar ruangan. Akan tetapi itu harus diikuti dengan kesadaran penuh oleh masyarakatnya akan kesehatan dan mereka. Misalnya misalnya di luar ruangan itu bisa lepas masker tetapi tetap menjaga jarak. Selain itu tetap menjaga pola hidup sehat dan bersih. Sebab pandemi COVID-19 ini bukan hanya terjadi dari masker atau lewat dari hidung, tapi juga dari bersentuhan badan. Jadi jika di dalam satu ruangan terbuka itu terjadi kerumunan, diharapkan untuk tetap memakai masker. Seperti itu untuk saat ini kondisi di Sumatera Utara. Nah, dari amatan Tribun Medan di lapangan tadi di beberapa pasar dan pusat perbelanjaan mall, sejauh ini masih banyak masyarakat yang menggunakan masker. Bahkan untuk di pusat perbelanjaan juga itu bisa dilihat sendiri untuk alat tes suhu badan itu masih dipasang di beberapa pintu masuk dan juga cek peduli lindungi seperti itu. Nah, untuk di Pasar Sambu sendiri, kebanyakan memang sudah ada yang buka masker, terutama untuk para pedagang, itu hampir merata sudah tidak memakai masker lagi. Namun beberapa pengunjung, ada beberapa yang memakai masker dan ada juga yang tidak memakai masker. Dan kebanyakan itu yang tidak memakai masker ini umurnya di atas 30 sampai 50 tahun. Padahal menurut Dinas Kesehatan itu saat ini untuk lepas masker ini untuk lansia dan yang memiliki komorbid atau bawaan penyakit lainnya itu dianjurkan untuk memakai masker seperti itu kali ini dan Kak Tari. Dan saat ini juga saya sedang berada di Taman Gajah Mada bahwa bisa dilihat di sepanjang kanan dan kiri saya itu ramai sekali masyarakat yang berolahraga namun tetap membawa masker, bahkan ada yang tetap memakai masker saat berolahraga. Seperti itu Kak Lani dan Kak Tari. Oh begitu. Jadi Kak, jadi situasi di situ Kak, jadi kalau misal, tapi kan bahaya juga sih Kak kalau pakai masker pas lagi olahraga kan, takut nanti sesak napasnya atau gimana gitu kan. Memang beberapa juga masyarakat ini ada yang percaya bahwa virus ini lewat dari ruangan terbuka karena lebih banyak yang batuk di tengah jalan, terus pilek dan buang sembarangan itu. Sebagian beberapa masyarakat itu sedikit mulai parno karena sudah pernah terjangkit virus COVID-19. Namun dari menurut pakar kesehatan atau epidemiologi juga menjelaskan bahwa kita bisa lepas masker apabila kita mengetahui dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Terutama pada anak-anak sekarang kan bukan hanya COVID-19 saja, tetapi hepatitis misterius juga masih dipertanyakan untuk saat ini. Maka dari itu menurut epidemiologi ataupun pakar kesehatan, sebaiknya untuk anak-anak tetap menggunakan masker, dan yang dianjurkan untuk memakai masker ini selain anak-anak, orang tua yang lansia dan penyakit komorbid seperti itu Kak. Dan namun kebanyakan juga saat diwawancara tadi di Pasar Sambu itu kebanyakan mereka sudah memakai masker ini karena menjadi kebiasaan, sehingga agak asing rasanya jika mereka tidak memakai masker saat keluar rumah gitu Kak. Oh begitu. Jadi Kak, sepanjang perjalanan Kak tadi mau berangkat ke Taman Gajah Mada itu masih banyak nggak sih Kak yang penjual masker di pinggir jalan? Oke, dari amatan di lapangan penjual masker ini masih bertebaran di mana-mana Kak, bahkan di
pinggir-pinggir jalan juga masih tersedia. Namun hanya saja harga masker ini kembali sangat turun drastis, di mana ada yang menjual 5.000 per kotaknya, bahkan ada yang menjual 10 hingga 15.000. Tidak ada lagi yang menjual di atas 20.000, Kak, seperti itu. Oke nih, kira-kira kalau misalnya itu di pusat perbelanjaan atau mungkin di taman tempat umum itu, nah kira-kira kalau misalnya di lalu lintas masih diperkenankan juga kah kita tetap memakai masker atau itu menjadi suatu peraturan baru atau gimana tuh, Lis? Sebenarnya Kak, untuk peraturan dari Presiden Joko Widodo ini sudah bisa diterapkan di luar ruangan. Intinya jika di jalan raya, di tempat ruangan terbuka itu sudah bisa diperlakukan. Hanya saja dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara sendiri masih menindaklanjuti terkait aturan ini, sebab kan antar daerah ke satu daerah lainnya itu berbeda-beda tingkat aktivitas COVID-19 sendiri. Memang diakui COVID-19 menurut Dinas Kesehatan Kota Sumatera Utara itu menurun, bahkan untuk per 2 minggu ini angka pasien COVID-19 itu bisa dikatakan 0 pasien, dan untuk ICU juga masih 0 pasien. Namun kan mereka masih meninjau ulang terkait pasca lebaran selama 4 minggu ke depan ini, Kak, seperti itu. Jadi untuk masyarakat tetap dianjurkan untuk memakai masker, namun jika pun mau melepas masker itu diizinkan, tidak ada larangan, hanya saja tetap menjaga jarak serta mematuhi seperti kesadaran diri akan kesehatan dan hidup bersihnya, Kak, seperti itu. Oke, kira-kira ketika masuk setelah lebaran, apalagi mulai diizinkan penggunaan masker itu boleh dilepaskan. Nah, bagaimana peningkatan perekonomian kira-kira atau gimana tingkat kepadatan di Pasar Sambu nih, Nis? Apa mulai meningkat kembali normal seperti masa-masa sebelum pandemi? Apalagi udah masuk masa endemi ini kan, kira-kira gimana nih, Nis? Ada peningkatan atau enggak kira-kira? Oke, baik, sejauh ini sejak Lebaran kemarin, sejak Ramadan kemarin itu tingkat perdagangan, baik itu baju, makanan ataupun permainan anak itu meningkat drastis, apalagi dikala menuju jelang Lebaran kemarin dan pasca Lebaran kemarin, Kak. Nah, untuk saat ini juga harga kenaikan omset pendapatan pedagang juga saat ini masih stabil, bahkan ada yang beberapa pedagang musiman itu laris manis seperti itu, Kak. Misalnya juga perabotan rumah tangga pasca Lebaran kemarin juga itu mendapatkan omset meningkat drastis dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, karena kan saat ini kemarin itu pas Lebaran sudah bisa menyambut tamu dari rumah, sehingga banyak masyarakat yang merombak rumahnya agar lebih menarik lagi, seperti itu, Kak. Oke, mengenai kalau misalnya di luar dari konteks pembicaraan pelepasan masker ini, Nis, kembali lagi yang kemarin pernah dilaporkan Nisa mengenai hepatitis. Iya, nah, boleh tahu nih update pemberitaan terbaru mengenai hepatitis ini, Nis? Baik, kalau untuk hepatitis misterius hingga saat ini dari laporan Ketua Penanganan Hepatitis Misterius Sumatera Utara itu memang ada 2 pasien yang kemarin itu kan ada 2 pasien, Kak, yang satu sudah meninggal dunia dan satu masih dirawat di Rumah Sakit Adam Malik. Namun untuk pasien yang di Rumah Sakit Adam Malik itu juga dikabarkan sudah meninggal dunia. Tapi untuk penyakitnya itu bukan hepatitis misterius, tapi hanya probable hepatitis misterius. Karena setelah pengecekan darah, pasien tersebut mengalami gagal jantung dan penyakit bawaan lainnya. Jadi bisa dikatakan ini bukan hingga saat ini masih 0 pasien hepatitis misterius. Namun Dokter Ade sendiri meminta kepada masyarakat, terutama pada ibu rumah tangga, untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan bersih, terutama pada makanan anak yang akan dimasukkannya kepada mulut. Karena sebab hepatitis misterius ini bermula dari asupan makan dan gizi yang kita terima, seperti itu, Kak. Oh, begitu. Kak, akan ada nggak sih, Kak, vaksin namanya vaksin Misterius. hepatitis misterius itu, Kak? Macam vaksin COVID gitu kan? Ya. Dulu kita udah Sejauh vaksin ini, ya. Kak, kalau untuk hepatitis sebenarnya sudah ada vaksinasi baik, tapi hanya 2, yaitu hepatitis A dan hepatitis B. Sementara kalau untuk hepatitis misterius ini pihak kesehatan ini masih mencari sebabnya dulu, Kak, sebab dari hepatitis misterius ini seperti apa. Nah, untuk vaksinasi mungkin setelah ditemukannya penyebab dari hepatitis misterius ini, maka akan ada tindak lanjut lebih lanjut
dari apakah mungkin vaksinasi atau tidak. Namun sejauh ini belum ada pembicaraan dari Dinas Kesehatan ataupun penanganan dokter penanganan misterius ini terkait vaksinasi, Kak. Oh, begitu. Oke, terima kasih untuk informasi Anis. Intinya tetap jaga kesehatan pastinya. Oke, terima kasih informasi Anis. Selamat sore. Selamat sore. Nah itu deh, sebenarnya tahu nggak sih apa yang paling ngeri dari sebuah virus itu, apalagi di pusat keramaian itu deh? Batuk. Salah. Virusnya Salah. ngabis uang. Salah. Jadi? Jambret. Oh, jamret. Itu paling Jambret, ngeri. maling. Itu paling ngeri Pikir daripada habis virus uang loh. karena belanja terus ya Enggak kan. lah, itu kan masih uang kan masih bisa dicari. Nah, kalau misalnya dompet saat KTP-nya hilang, itu yang paling ngeri ya. Udah pakai masker, udah jaga jarak. Dompet hilang itu yang ngeri. Oh, makanya berarti dompet letak di sini. Di dalam masker ya. Biar ini dicium itu masker Iya ya kan? kan. Emang ya setidaknya kita udah di masa endemi gini, udah buka masker, udah Berarti kita tenang udah lah. endemi. Udahlah, Oh, tapi jadi kan tadi itu yang Ibu cari mau tahu apa abis pandemi gitu iya. ya, rupanya endemi. Oh gitu. jadi kan ya sudah berlalu, berarti ya para penjual masker di pinggir jalan mungkin juga ya mau nggak mau jual murah lah harga maskernya kan deh, supaya ada balik modal atau ya untung-untung sedikit nggak apa-apa lah ya kan. Tapi ya jadi kebiasaan baru ya kan. Kalau misalnya keluar nggak pakai masker kayaknya Kayaknya aneh gitu kan. macam biasa kita keluar naik kereta, naik motor. Nggak pakai helm nanti tangkap polisi. Nah, Iya. gitu. Kalau ini takut nggak pakai polisi. helm nanti ketahuan mantan muka aku di kendara di luar gitu ya kan. Atau nggak hitam-hitam mukanya. Terus kan kalau enaknya gini Kak, kalau pakai masker kan nggak usah pakai lipstick, jadi lumayan hemat ya. Iya, kan? betul. Kalau nggak betul. kita setiap minggu atau nggak mandi, lipstick, cuma ya cuci kan? muka gini-gini Iya. aja, raup ya kan bahasanya. Cuman raup gini aja mungkin udah kelihatan seger ya kan. Iya, Apalagi maskernya bener. berwarna-warni, ada gambarnya ya kan. Apalagi sekarang kayak rainbow cake Iya. ya kan masker. Yang beresiko yang kena masker itu yang paling apa tuh, yang kayak entah ada bau napas atau Oh, apa. gitu. Itu dia ya kan. Oh, Nggak kan mau ya, Bu. dia Jadi agak senang karena tapi udah enaknya dibuka gini kembali. Kak, kalau misalnya kita habis makan bakso, maskernya bawa bakso Iya. gitu. Itu paling enak ya kan. Iya. Jadi cium-cium maskernya Bau masih bakso, wangi, iya. gitu. Sampai malam mau makan malam nyium bau bakso dulu. Dari Kak, masker tapi baru pun deh. Kak, kita kemana-mana cuman kalungin masker doang. Iya, Nggak betul. dipakai maskernya. Betul. Tapi kita di kantor pakai masker dong. Oh, pakai masker ya. Pakai masker Kan dong. maksudnya di luar kan, tadi bilang luar iya, ruangan. iya, di kan? luar ruangan. Pokoknya ya itulah ya kan. Berarti kalau misalnya udah di apa lagi nonton Berarti kita apa sekarang gitu, udah bisa buka menghirup masker. udara segar. Ya kan? Iya, betul, betul. Kalau dulu menghirup napas sendiri. Iya, menghirup Iya kan? napas berputar sendiri udara itu ya Berputar kan? dia ya. Oke. Nggak ada oksigen yang keluar, monoksida terus disap terus ya kan. Kak, ini Kak, berita ketiga nih Kak. Apa ini? Pak lagi heboh kali Coba lah bacakan adik pokoknya gantian Kak Dik. ini Kak. Tak tolong. Tentang Dea OnlyFans kayaknya Kak. Kakak lah yang baca. Lagi nggak fokus. ini. Enggak ada aja, coba tak tolong bacain deh. Tentang Dea OnlyFans kembali menghebohkan publik. Kali ini dirinya muncul dan mengabarkan kalau tengah hamil 23 minggu. Berarti berapa bulan tuh? 23 minggu berarti 14. Lama kali Bu lah. 3 minggu lah ya. Hah? 23 21. minggu? 3 minggu. Itu berapa minggu? 23 minggu. 3 Masa- minggu lebih. Kok 23 minggu kok 3 minggu? 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. lah. Dasar. 3 bulan tuh berapa bulan sih? Berapa sih Bu? Ibu ini gimana Langsung sih? lupa loh. Kalau udah pernah melahirkan. Oh, Kak pernah melahirkan? Iya. Oh, pikir masih gadis. Kan kurus soalnya. Oh iya. Oke, jadi gimana tuh, Dek? Dia OnlyFans bahkan sampai 4 kali coba melakukan upaya bunuh diri karena stres. Ini dia yang tersangkut kasus apa kan? Apa sih nama aplikasinya itu? Iya, yang apa porno itu ya? Bukan. Jadi Porn- apa sih? itu. Iya, itulah dia Iya, aplikasi yang enak-enak itu ya. Iya, konten pornografi kan. jadi? Dia OnlyFans juga mengkhawatirkan kesehatan janin dalam kandungannya hingga berujung stres. Tapi logikanya siapa bapaknya? Iya, itu dia kan. Siapa yang trial open BO lah. 23 minggu. Ih, udah banyak loh kalau deh. Keceplosan deh ya kan Kak. Ya ampun, kalau berita-berita Mungkin dia kayak gini stres. mulut kita ngeri Iya. kali ya kan. Nanti takutnya dia stres karena siapa nyari siapa bapaknya. Iya, mungkin gitu juga, atau kepikiran mulut netizen kali. Karena Iya. mulut netizen Ya, itu apalagi lebih dia kan pedas belum daripada mulut menikah. kita. Belum menikah juga kan. Oh, iya Kok juga bisa hamil ya. 23 minggu lah.
Iya, Lanjut. Jadi Oh iya. Nanti panjang jadi. Iya. Saat ini Dea OnlyFans masih harus bolak-balik Jakarta untuk menjalani wajib lapor terkait kasus penyebaran konten pornografi. Melihat kondisi kesehatan mental Dea OnlyFans yang terganggu itu, Abdillah yang menjadi pengacara perempuan cantik itu merasa iba. Abdillah kemudian meminta Dea OnlyFans menjalin perawatan dengan melakukan konsultasi ke psikologi. terus Dea OnlyFans ditangkap polisi dari Direktorat Reses Kriminal Khusus Polda Metro Jaya April 2022. Berarti bulan lalu ya? iya, jadi ia meminta kepada masyarakat dan awak media tak perlu membesar-besarkan kabar soal kehamilannya itu. Dia menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab pada calon buah hatinya yang saat ini sedang dikandungnya itu. Tapi katanya kan Kak, katanya dia meminta supaya tidak ditahan. Tapi kan dia berarti jadi tahanan kota dia. Oh, jadi tahan kota. Dia tetap gitu wajib lapor kan? Oh gitu. Jadi Wajib si lapor ya? Abdillah, macam lagu itu ya. Anak nanana. Bukan Abdillah itu. Obijah. Itu kan. Jadi Abdillah ini sebagai kuasa hukum Dea pun sudah sempat meminta kepada Kejaksaan Negeri untuk melakukan penahanan pada kliennya itu. Ini penahanan apa nih? Dia tidak penahanan kota atau gimana penahanannya nih Nah, maksudnya? jadi faktor kehamilan itulah jadinya. Jadi faktornya supaya jadi pertimbangan untuk tidak melakukan penahanan. Oh, berarti sebelum ditahan dia wajib lapor dulu. Oh gitu. Berarti belum jadi tahanan kota dia ini. Mungkin dia stres gara-gara mau ditahan gitu ya. Iyalah, atau nggak bisa lagi open BO kurasa. Oh iya, Atau jadi duit dari cerai. mana Iya. gitu ya kan? Jadi saat ini dia masih menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Gimana ya kan? Namanya dia menjadi salah satu mungkin apa namanya dek? Artis apa Instagram tuh apa namanya? Selebgram. Nah, itu jadi resiko selebgram tersendiri. Ketika dia udah mencuat, mau nggak mau kalau kita nggak bisa jaga attitude kita, ya kita bakal gini sanksinya. Iya, Netizen benar. kita ini kan sekarang udah canggih. Iya. Pikirannya sudah maju. Tapi Kalau Kak, misalnya dia menyalah semakin pasti seperti terkenal ini. karena ini. Semakin terkenal ya kan. Ya kan. Tapi nggak semua selebgram yang mungkin seperti ini. Punya contoh yang baik juga. Sama kayak si Siska Kol, tau gak si Siska Kol? Siapa sih Siska Kol itu? Yang dulu sering dia buat konten-konten masak di kamar menggunakan alat-alat canggihnya, tau gak sih Dek? Yang nggak tahu. Si Siska Kol loh. Iya tahu sih, udah lihat di Lambe Tura yang pacaran itu sama Iya. siapa gitu kan. Nah itu dia juga pacaran sama si No Limit, Jess Jessie No No- Limit. Nggak ngerti Jess No Limit itu siapa? Jess No Limit itu kakaknya si ini loh, Banyak si duitnya gitu. Jessica Jane. Nggak tahu. Berawal dari sebuah konten makan-makan ya kok nggak salah. Oh berarti dari konten makan-makan dua-duanya. Iya, jadi orang tuh Oh, gitu. agak-agak si siapa sih namanya lupa aku. Ta- Siska Kol ini kan Heeh. anak-anak apa dibilang orang ATM berjalan ya kan. Oh gitu, wow. Iya, anak orang itu kaya yang nomor makan berapa yang se-Asia. mahal-mahal itu bukan? Iya. Yang dia makan itu suka hati sampai berapa ratus juta gitu. Terus dia yang pakai itu. pakai kertas emas masaknya. Oh, iya. Terus Oh, yang alat-alatnya kan canggih kalau di kamar itu Oh dia. iya tahu ya, dia sama adik itu bukan? Iya, sama adiknya. Oh, yang itu. Mari kita coba. Oh, Itu iya. loh, Oh, itu. Jadi dialah pacaran. Jadi dia kayak apa tuh namanya? Di konten-konten itu YouTube terbarunya si Just No Limit ini kan kayak bucin. Oh gitu. Jadi Iya, bucin jadi kali macam macam dikorek-korek. ayang gitu ya. Aku nama Iya, itu. ayang. Ya ayang gitu ya kan. Ayang. Orang kan pasti ya langsung gini ya kan, padahal si Siska Kol ini kayaknya pendiam gitu kan. Rupanya begitu jumpa sama apanya bucinannya dia langsung Jadi kayak centil ceria gitu ya. gitu, Oke. iya. Kayak Tapi anak yang pasti BG jangan- sekarang ya. jangan kayak si Torik. Kenapa? Nanti dilaporkan sama si pengacara itu. Siapa? Karena bucin kali. Kenapa? Karena terlalu bucin dilaporkan. Bahaya sekarang kalau kita bucin salah. Apa sih bucin? Namanya kita bucin sama pacar sendiri gitu kan. Terus apa? Kenapa dilaporkan? Mungkin karena Terus kenapa pengacaranya yang laporkan bukannya si Pujinya yang laporkan? Iya. Mungkin pengacara itu kelamaan jomblo jadi gitu. Cemburu. Iya, kurasa. Berarti pengacaranya suka sama si Puji. Iya, atau sebenarnya? mendompleng supaya naik nama dia itu kan udah redup gitu loh. Oh gitu. Mungkin gara-gara si Skakol jadi redup orang ini berdua. Iya, Atau enggak cuman juga. atau cuman konten ini. Ini pengacara ini loh yang selalu buat skandal. Aduh. Yang mana? Yang ya terus apalah masalah Iya, si pengacara biasa lah kontroversi apa kontrol? iya kontroversi. Kontroversi.
Tapi dia kontroversial lah ya. tapi dia di pihak sama yang si itu tuh. Iya, Terus biasa lah, namanya nggak ada job gitu lah dia. Cari itu udah nggak ada duit lagi, nggak ada duit mungkin. Jadi inilah yang di up dia ya Oh kan. iya, lebay ya. Kok bisa gitu ya? Pantes gelasnya kaca. Gelasnya kaca. Oh, gelasnya kaca. Gelasnya pecah. Oh, gelasnya pecah. Gelas kaca. Pecah gitu lah. Gelas kaca. Pecah. Gelas kaca nggak ada pecahnya loh. Ya dia. udah kaca pecah sekarang kok dia. Ya kan. Ya gitulah pokoknya mengenai. Terus Kak ada katanya yang dilapor apa namanya? Psikologi yang membilang si Arsy sama si apa? Jangan dijodoh-jodohkan itu. Si Arsy sama siapa yang ganteng itu? Oh, si King Faas. Faas. Itu kenapa sih nenek-nenek itu semua dikomenin sama dia? Siapa yang bilang? Tengok dong di lambe turah ya Kak. Kesebut ibu di sosial media banyak di mana-mana. Yang mana sih? Iya kan? Kok jadi kesebut ibu? Di Tribun Medan kayaknya ada juga deh itu. Nggak Ada tahu lah nenek-nenek itu, dia semua dikomeninnya. Terus apa sih yang tentang siapa ya? Tentang si Hotman Paris juga Yang mana? dikomeninnya. Oh iya. Biasanya nggak ada job lah. Cocoknya dijodohkan sama pengacara ini kayaknya. Iya, emang iya cocok. Cocok, Nenek-nenek itu sama kakek-kakek itu. Iya kan? Bertemu mereka supaya mereka Mereka bucin lalu kita berjodoh. laporkan. Iya, ya benar. kan? Ya udahlah itu aja lah mengenai pemberitaan mengenai Iya, yuklah. berita-berita Pulanglah terupdate kita, Kak. hari ini ya kan, pastinya untuk teman-teman Tribuners yang mungkin udah bisa kita pakai lepas masker ya udahlah, tapi tetap jaga Alhamdulillah. kesehatan lah pastinya karena itu kuncinya. Tapi ya kan? tapi sama aja ke mall pakai masker. Mungkin cuman masuk aja, mungkin habis itu di dalam boleh lepas. Tetap harus. Tapi tetap Kan kita itu di dalam ruangan. Oh iya juga. Ya kan. Betul. Jadi kalau makan boleh lepas lah ya. Enggak kok ya, maskernya dibuka gini. Oh gitu. Jadi kan di mall-mall itu kan ada juga yang luar ruangan itu, berarti boleh di situ boleh mungkin ya. Atau di hotel juga kan. Tapi kemarin aku hotel masih pakai masker. Masih loh. pakai masker ya. Aku udah mulai berkurang sih. Iya memang, tapi kok misalnya apa diingatkan ibu ada bawa masker gitu. Nggak ada. Dikasih. Dikasih. Iya. Di stasiun di kereta api aja sendiri juga masih menggunakan masker sih. Si apanya itu juga masih sliwer juga ingatkan pakai masker. Iya kan, mungkin kan mereka sayang sama kita, peduli sama kita juga, sama kesehatan betul. kita ya kan. Ya udahlah itu aja lah Dek mengenai pemberitaannya. Kalau misalnya mau lebih update-nya Kak, tunggu pastinya- satu lagi. Yang jomblo kasihan, nggak ada yang ngingetin lagi pakai masker. Oh iya. Iya kan. Nggak ada perhatian lagi deh, kasihan deh. Ya udahlah kalau gitu. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah nonton hari ini. Pokoknya kalau mau lebih update-nya, berita terupdate-nya, jangan lupa follow semua akun sosial media kita, website kita, cetak kita juga. Dan pastinya ikutin semua kegiatan kita hanya di Tribun Medan pastinya. Jadi saya Lani, Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata-kata Tribuners. Sampai jumpa di hari Rabu berikutnya di Selamat Sore Medan di jam 5 sore bersama saya Lani dan Tari. Itu aja kita Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.